نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. للإمام علام الدين السخاوي رضي الله عنه له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Atas rahmat izin Allah Subhanahu wa taala kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis penuh barakah ini. Kemudian salawat teriring salam semoga tetap tercurah limpahkan pada Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, atba' tabi'in, dan juga semoga sampai pada kita sekalian beserta seluruh kaum muslimin hingga akhir zaman kelak, amin ya rabbal alamin. Ikhwani wal akhawat fi din arsyadakumullah. Insyaallah kita akan memulai pembelajaran dari kitab Nuniyah As-Sakhawi yang mungkin bagi sebagian kita kitab ini masih terdengar asing. Orang-orang kalau belajar tajwid, Jazariyat, Tufatul Atfal, Jazariyat, Tufatul Atfal, Jazariyat, Tufatul Atfal, begitu kan? Kemarin kita walhamdulillah menyelesaikan kitab matan tajwid yang pertama kali ditulis di atas muka bumi ini, yaitu kitab apa? Kitab tajwid pertama ditulis ya? Ra'iyah al-Khaqani, Ra'iyah Khaqaniyah, Ar-Ra'iyah fil Qurra'i wa Husnil Ada. Kemudian dalam kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan sebuah kitab yang disusun oleh Al-Imam Alamuddin Ali bin Muhammad As-Sakhawi, yang beliau sebetulnya ketika menyusun kitab ini dalam rangka melengkapi apa-apa yang belum dibahas secara detail oleh Al-Imam Abu Muzahim Al-Khaqani. Begitu. Jadi memang kitab ini adalah lanjutan dari Khaqaniyah. Sakhawiyah itu lanjutan dari Khaqaniyah. Judul asli kitab ini adalah Umdatul Mufid wa Uddatul Mujid fi Ma'rifati Tajwid. Umdah al-Mufid wa Uddah al-Mujid fi Ma'rifah at-Tajwid. Umdatul Mufid, pilar yang memberikan manfaat. Wa Uddah al-Mujid, dan bekal yang mulia.
Fi ma'rifati tajwid, dalam mengenal dan memahami tajwid. Disusun oleh Al-Imam Alamuddin Ali bin Muhammad As-Sakhawi. Dikenal dengan matan Sakhawiyah atau Nuniyah As-Sakhawi. Kenapa disebut Nuniyah? Masih ingat nggak? Kenapa Ra'iyah disebut Ra'iyah? Karena akhirnya selalu Ra. Nuniyah kenapa disebut Nuniyah? Akhirnya selalu nun, mumtaz. Ada 3 huruf yang sering digunakan untuk akhir-akhir syair. Yang pertama lam, yang kedua nun, yang ketiga ra. Satu lagi, mim. Jadi 4 huruf. Bukan 3 berarti. Yang sering itu. Nuniyah, ra'iyah, lamiyah, mimiyah. Itu sering sekali para ulama membuat syair yang diakhiri oleh 1 huruf hijaiyah. Jadi selalu dari awal sampai akhir. Lam, nun, ra, mim. Lam, lamiyah, nun, nuniyah, ra, ra'iyah, mim, mimiyah. Begitu. Ini yang sagam takut pada belum tahu linknya. Afan, saya kirim linknya dulu. Iya. Pindahin. Pindahin ke sini. Harus beli kabel. Iya, kabel yang baru, yang Type-C aja belinya. Type-C lebih stabil biasanya. Ya, biasanya begitu. Type-C lebih stabil. Kalau enggak yang Wi-Fi sekalian, yang wireless sekalian. Jadi isinya tentang apa kitab ini? Matan Nuniyah As-Sakhawi berisi mengenai peringatan-peringatan huruf hijaiyah dan hukum-hukum yang berlaku di dalamnya. Yang menarik adalah bahwa kitab Nuniyah Al-Imam As-Sakhawi ini disusun sistematikanya berdasarkan urutan makhraj. Jadi dari awal huruf halaq, kemudian huruf lisan, kemudian huruf syafatan. Tapi bukan cuma ngejelasin makhraj, juga ngejelasin misalnya huruf halaq. Pertama hamzah. Hamzah itu diucapkan bagaimana? Apa saja yang mesti diperhatikan? Begitu. Begitu. Misalnya ketika masuk bab ujung lidah, nun itu dikeluarkan ujung lidah. Bukan cuma ngejelasin makhraj doang, tapi ngejelasin peringatan-peringatan pada huruf nun, sekaligus hukum-hukum pada huruf nun dijelasin juga. Begitu. Jadi semuanya berdasarkan huruf dari awal sampai akhir. Namun nanti ada beberapa pengantar yang akan disampaikan sebagaimana biasa ya, kita nggak langsung masuk ke matan sedikit. Misalnya di sini kita kenalan dulu dengan penyusun kitabnya Al-Imam As-Sakhawi. Mudah-mudahan tadi sudah dibaca. Makanya tadi pagi sengaja suruh baca dulu supaya kenalan dulu karena belum kenal kebanyakan kita. Begitu. Siapa beliau? Beliau adalah Asy-Syaikh Al-Imam Al-Allamah Syaikhul Qurra'i wal Udaba Alamuddin Abul Hasan Ali bin Muhammad ibni Abdis Samad ibni Attas Al-Hamdani Al-Misri As-Sakhawi Asy-Syafi'i. Panjang namanya tuh. Namanya pendek. Ali. Namanya pendek. Ali. Lahir pada tahun 558 Hijriyah. Berarti sebelum Ibnul Jazari. Ibnul Jazari 751. Tumbuh dan berkembang di Mesir. Mendengar riwayat dari Abu Tahir As-Salafi, Abu Tahir Ibnu Aun, Abul Juyush As-Sakir ibn Ali, Abul Qasim Al-Busairi, Ismail bin Yasin, dan Dibaskus dari Ibnu Tabarud, Al-Kindi, Hambal. Kemudian beliau mengkhatamkan qiraat 7 kepada Al-Imam Asy-Syatibi. Jadi murid langsungnya Al-Imam Asy-Syatibi, penyusun matan Syatibiyah. Muridnya Imam Asy-Syatibi. Semangat. Ya. Imam Abul Jud Al-Kini dan juga Syihab Al-Ghaznawi. Apa kesibukan beliau? Beliau menyibukkan dirinya untuk mengajar Al-Quran.
Ya, beliau adalah generasi penerus silsilah sanadnya Al-Ghaznawi dan Al-Kindi. Jadi orang-orang kalau pengen dapat sanad ke jalur Al-Ghaznawi dan Al-Kindi, ya udah nggak ada tempat yang lain ke beliau, Al-Imam As-Sakhawi. Imam Az-Zahabi mengatakan bahwa terkadang beliau mengajarkan Al-Quran di turbah dan memiliki halaqah rutin di masjid. Wallahu alam nih, saya nggak terjemahkan turbah karena bercabang maknanya. Turbah itu bisa bermakna halaman rumah, bisa bermakna pemakaman, bisa bermakna kubah. Turbah ini. Saya nggak terjemahkan. Karena saya nanya beberapa ustadz, apa maksud dari perkataan Imam Az-Zahabi, semuanya pun masih ragu untuk menjawabnya. Kemungkinan ini, kemungkinan itu, kemungkinan ini. Sudah akhirnya tidak saya terjemahkan turbah. Ya, jadi saya kasih catatan kaki di sana. Ya. Bahwa saya ragu ketika menerjemahkannya. Dan beliau memiliki halaqah rutin di masjid, tentu saja. Kemudian selain ahli qiraat, beliau juga rujukan dalam bahasa Arab, ahli fiqih, mufti, menguasai ilmu qiraat, dan juga seorang mujawid dan mufassir. Mujawid dan mufassir. Seperti itu. Di antara murid beliau siapa? Di antaranya adalah Syamsuddin Abul Fath Al-Ansari, Syihabuddin Abu Syamah, Rashiduddin Ibn Abi Dur, Zainuddin Az-Zawawi, Taqiyuddin Ya'qub Al-Jaraidi, Hasan Asy-Syiqli, As-Siqli, Jamaluddin Al-Fadili, Radiyuddin Ja'far Ibn Danuqa, Syamsuddin Muhammad Ibn Dimyati, Nizamuddin Muhammad Ibn Abdul Karim At-Tibrizi, Asy-Syihab Ibn Mizhar, dan lain sebagainya. Juga murid-murid yang lain juga banyak di sini disebutkan. Selain dikenal karena keluasan ilmu dan keutamaan agamanya, maka beliau juga dikenal sebagai orang yang berakhlak mulia, menyayangi orang-orang, sangat dihormati, tidak memiliki kesibukan duniawi kecuali terhadap ilmu dan menyebarkannya. Dan ini wallahualam, kalau saya pribadi masih agak berat ya untuk enggak menyibukkan diri dengan kehidupan duniawi itu. Wallahualam. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Kadang-kadang begini, apalagi zaman sekarang ya, banyak iklan-iklan digital, banyak orang-orang yang flexing dengan alasan apa? Biasanya orang flexing alasannya apa? Memberi motivasi. Memberi motivasi. Wallahu a'lam bishawab. Memang hati masih tertaut dengan dunia ya, begitu ya. Ketika ada flexing dengan alasan motivasi, oh ya, kita juga harus seperti itu. Padahal ini sebetulnya peringatan buat diri saya pribadi. Padahal, wallah, demi Allah, rizki itu nggak akan bertambah dengan kopas kerjaan orang lain. Wallah, demi Allah. Kita yakin. Rizki itu nggak akan bertambah dengan mengkopas kerjaan orang lain. Usaha bisa dikopas, usaha bisa dikopi, rizki nggak bisa dipest. Usaha bisa dikopi tapi rizki nggak bisa dipest. Itu udah ketetapan dari azali. Rizki itu takdir mubrom atau mu'alak. Melibatkan makhluk atau enggak? Allah ngasih rizki. Enggak, mubrom berarti. Ngapain kita usaha kalau gitu? Usaha itu cuma sekadar dapat pahala aja. Supaya kita dapat pahala. Supaya kita tidak terjerumus pada yang haram. Jadi mu'alaknya di situ, kita memilih usaha yang halal dan menjauhkan diri dari usaha yang haram. Itu aja. Tuh, saya pribadi wallahualam, saya pribadi masih berat. Masih belum bisa meninggalkan dunia seutuhnya seperti itu. Padahal sebetulnya kalaupun kasarnya gitu ya, kalaupun ada orang tidur terus gitu di dunia, insya Allah tetap akan ada rezekinya. Cuma dia nggak ada pahala, nggak dapat kebaikan. Yang ada mungkin bisa jadi berdosa karena menyanyiakan waktu dan kesempatan. Begitu. Nah ini yang bagi saya pribadi wallahualam jadi pelajaran. Karena begini, katakanlah misalnya jadi konten kreator. Banyak konten kreator itu yang muncul sebelum saya. Banyak orang yang punya channel YouTube sebelum online tajwid. Online tajwid itu aktif, praktis sekitar 2016-2017 walaupun dibikinnya 2010-an. Banyak orang yang punya channel YouTube itu tahun 2010-an, 2012. Tapi ternyata masih kalah
subscribernya masih kalah likes-nya dibandingkan online tajwid. Sebaliknya, betapa banyak konten kreator dan channel YouTube yang lahir baru-baru ini. Tapi pengikutnya udah 100 ribuan, 200 ribuan. Apa rahasianya? Ya udah itu mah. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Pokoknya usaha orang lain bisa dikopi, tapi rezeki nggak bisa dipaste. Itu harus yakin tuh. Ini sebetulnya pengingat diri sendiri. Karena saya kadang-kadang masih suka pengen ini, pengen itu, pengen ini. Pas mikir lagi, ngapain juga gitu. Ngapain juga, ya Allah udah menetapkan gitu. Ya, jadi udah nggak perlu terlalu sibuk dengan dunia. Tapi kalau untuk mengembangkan diri, mengisi waktu dengan sesuatu yang bermanfaat, mengarahkan semuanya untuk Allah, insya Allah jadi pahala. Jadi irinya iri terhadap kehidupan akhirat. Misal, kalau masalah konten kreator gitu ya, irinya itu jangan karena iri, mereka subscribersnya lebih banyak, berarti dapat endorse-nya lebih gede, berarti penghasilan lebih besar. Jangan itu yang diirikan. Irinya apa? Irinya adalah misalnya, mereka ini misalnya konten kreator besar, padahal secara ilmu banyak bermasalah. Nah irinya di situ boleh. Maka kita doa sama Allah, ya Allah mudah-mudahan video-video kita, konten-konten kita yang lebih bermanfaat, yang insya Allah lebih ilmiah ini lebih banyak tersebar. Bukan gara-gara hanya sekadar karena masalah endorse atau penghasilannya. Begitu. Jadi akhirat yang kita tuju. Seperti itu. Nah itu yang harus dimurnikan dalam hati kita. Lagi-lagi ini sebetulnya adalah pengingat diri pribadi. Mudah-mudahan juga bermanfaat bagi antum sekalian. Baik. Di antara tulisan beliau adalah Syarah Asy-Syatibiyah yang disusun dalam 2 jilid. Juga Syarah Ra'iyah. Kemudian juga beliau punya kitab Jamalul Qurra, kitab tentang adab, menyusun tafsir sampai surat Al-Kahf, cuma belum selesai. Kemudian juga Syarah Al-Mufassal dalam 2 jilid dan banyak menulis nazam. Di antaranya adalah nazam yang kita pelajari. Beliau juga pernah terjun berjihad pada 572 Hijriah. Para ahli qiraat itu rata-rata berjihad. Beliau Ibnu Jazari, bahkan beliau pernah mengunjungi Sultan Salahuddin pada 586. Kemudian memberikan pujian melalui syair yang panjang di kota Akka. Beliau datang ke Imam Salahuddin Al-Ayyubi, ngasih semangat buat pasukannya dengan membacakan syair. Subhanallah. Luar biasa. Al-Imam Abu Syamah, murid beliau mengatakan pada tanggal 12 Jumadil Akhirah tahun 643 Hijriah, guru kami Alamuddin Alama di zamannya dan Syekh pada masanya wafat di rumahnya di Turbah Salahiyah. Sungguh pada jenazahnya aku merasakan wibawa yang agung, kemuliaan dan ketundukan. Dari beliau aku banyak mengambil faidah beberapa cabang ilmu seperti qiraat, tafsir dan cabang-cabang bahasa Arab. Ini salah satu murid dekatnya Al-Imam As-Sakhawi, Ali As-Sakhawi, Imam Abu Syamah. Ada dua nama Imam As-Sakhawi yang terkenal. Yang pertama adalah beliau, yang kedua adalah Imam As-Sakhawi ahli hadis. Yang belakangan itu beda orang. Imam As-Sakhawi ahli hadis, muridnya As-Suyuti itu beda orang. Ya. Jadi hati-hati. Imam Asy-Syatibi juga hati-hati. Ada ahli usul fiqih yang nulis Kitabul I'tisam, itu bukan Imam Asy-Syatibi penulis qiraat. Jadi hati-hati, ada dua orang yang sama namanya atau mirip namanya. Imam Ibnul Jauzi, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Itu dua orang yang berbeda juga. Gitu ya. Ibnu Taimiyah juga ada dua. Ibnu Taimiyah cucu yang terkenal, ada Ibnu Taimiyah kakek yang juga terkenal tapi enggak seterkenal yang cucunya. Yang terkenal sekarang itu adalah cucunya, Ibnu Taimiyah cucu. Begitu. Baik. Kemudian jalur periwayatan untuk Nunyah As-Sakhawi, maka diantaranya kami membacakan materi kepada Syekh Mahmud Zarina Al-Misri. Ya. Kemudian juga kami juga mendapatkan ijazah dari Syekh Abdul Hajjaj Yusuf Ibn Ahmad Al-Ardani. Kemudian juga dari Syekh Ghuthani, Syekh Siddiq Al-Ghumari, Syekh Zakaria Talib Al-Makki. Semuanya itu dari Syekh Musnida Dunya Syekh Yasin Fadani. Yang agak tinggi atau yang cukup tinggi sanadnya ini yang dari jalurnya Syekh Yasin Al-Fadani. Begitu dengan sanadnya. Seperti itu. Itu sanadnya. Udah tinggal baca sendirilah kalau masalah sanad. Baik.
Kemudian sebelum kita lanjutkan ke matan bahas satu-satu, kita akan bacakan dulu matannya dari awal sampai akhir. Selain sebagai tabarukan dalam majelis sama', yang kedua juga karena di buku yang sudah tercetak itu ada beberapa kekeliruan di matannya. Ada beberapa teks yang hilang. Wallahu a'lam. Kemungkinan konversi ke PDF-nya agak kurang bagus dan belum sempat dicek. Begitu ya, jadi afwan. Sini berkata Al-Imam As-Sakhawi radhiyallahu an, ya, bahwa beliau akan menyusun qasidah yang disusun berdasarkan huruf-huruf hijaiyah. Bunyi qasidahnya adalah, saya bacakan bismillahirrahmanirrahim. Bismillah enggak ada. Jadi beliau langsung, ya man yarumu tilawatal qur'ani. Kalau ada yang keliru langsung ditambahkan aja, lihat di sini nanti ya. Atau lihat di PDF yang sudah dibagikan, itu yang terbaru. Wa yarudu sya'wa a'immatal itqani. La tahsabit tajwida maddan mufrita au madda ma la madda fihi liwani au antushaddida ba'da maddin hamzatan au antalukal harfa kas-sakrani au antafuha bihamzatin mutahawwi'a fayafirra sami'uha minal ghathayani lil harfi mizanun fala taku taghiyan fihi wala taku mukhsiral mizani fa idza hamazta faji bihi mutalattifa min ghairi ma buhrin wa ghairi tawani wa mdud hurufal madd 'inda musakkanin aw hamzatin hasanan akha ihsani wal madd min qablil musakkani duna ma qad mudda lil hamazati bistiqani wal ha'u takhfa fajlu fi izhariha fi nahwi min hadin wa fi buhtani wajibahuhum bayyin wujuhuhum bila thiqalin tazidu bihi ala tibyani wal ainu wal ha mudharun wal ghainu qul wal khawa haythu taqarabal harfani kal ihni ufrigh la tuzigh yakhtim wala takhsha wa sabbihu wa kal ihsani wal qafu bayyin jahraha wa uluwaha wal kafu khallisha bi husni bayani illam tubayyin jahra dhaka wa hamsada fahuma li ajlil qurbi yakhtalitani wal jimu in da'ufat atat mamzujatan bishin mithlal jimi fil marjani wal ijla wajtanibu wa akhraja syata'ahu warrijza mithla rijsi fit tibyani warrijza mithla rijsi fit tibyani wal fajri la tajhar kadhaka wa kashtara bayyin tafashyahu ma'al iskani wa kadzal mushaddadu minhu nahwu mubashshira aw ghairu dhaka ka qawlihi fi shani wal ya wa ukhtaha bi ghairi ziyadatin fil maddi kal mufuna wal mizani wa bayanuha in hurrikat kalisa'yiha wa kabaghyukum wal ya'i fil isyani wa kamithli ahyayna wa yastahyi wa mithlil ghayyi yattakhidhuhu fil furqani la tushriban hal jima in shaddattaha fatakuna ma'dudan minal luhani fi yawmi ma'qalu wa hum wa nadhiru dha la tudghimu ya ma'syaral ikhwani wal wawu fi hatta afaw wa nadhiruhu idghamuhu hatmun 'alal insani waddadu 'alin mustatilun mutbaqun jahrun yakillu ladaihi kullu lisani hasha lisanin bil fasahati qayyimin dharibin li ahkamil hurufi mu'ani kam ramahu qaumun fama abdaw siwa la min mufakhamatin bila irfani mayyizhu bil idahi an dha'in fafi adlalna aw fi ghida yashtabihani wa kadhaka muhtadharun wa nadiratun ila wa wala yahuddu wa khudhu dha id'ani wa abinhu 'inda ta'i nahwu afadtumu
wat-ta'i nahwu durra ghaira jabani. Ada yang udah mulai ada yang lewat enggak? Hah? Dari tadi? Enggak, maksudnya ada yang di buku antum ada yang kelewat, mesti dibenerin enggak? Nanti dikasih tahu. Wal dicoret aja gitu ya. Wal jimi nahwu khfid janahaka mithluhu wan nuni nahwu yahid naqis huwa'ani. Warraka wal yadribna awla min kafad lillahi bayyin haitsu yaltaqiyani wa bayanu ba'di dhunubihim waghdud wa anqad. Ini di sini jadi kalau syair itu kadang boleh dipotong sebenarnya fadlillah wa an. Jadi di sini wa bayanu ba'di dhunubihim waghdud wa an qad dhahraka rifhu takun dhashani. Wa kadza bayanus sadi nahwu harastumu wadh-dhaifi aw a'adhta lil a'yani idh adharuhu wa adghamu farradtu fat ba'fil qurani a'immatal itqani wal lamu 'inda ar-ra'i adghim mushbi'an mahdan idhil harfani yaqtaribani. Tadi berarti kayaknya ya gampang lah. Fi nahwi qur rabbi wa ma 'an nafi'in fihi wa 'asimin mahal qawlani wa bayanuhu panjang wa bayanuhu fi nahwi faddalna 'ala wa bayanuhu panjang berarti sini wa bayanuhu fi nahwi faddalna 'ala panjang wa bayanuhu fi nahwi faddalna 'ala rifqin likulli mufaddalin yaqdhani wa faqul ta'alau qul salamun qul na'am wa bimithli qul sadaqa'lu fit tibyani wan nunu sakinatan ma'at tanwini qad syuriha ma'an fi ghairi ma diwani wa syarahtu dhalika fi makanin ghairi dha fa ana bidzaka 'anil i'adati ghani warra'usun tashdidahu an ayyura mutakarriran karra'i fir rahmani waddalu sakinatan kadali hasadtumu karra fir rahmani. Rahman dalam Al-Quran gak pakai alif ya, kita pakai tulisan Al-Quran aja. Waddalu sakinatan kadali hasadtumu adghim bi ghairi ta'assurin wa tawani walaqad laqina mudharun walaqad ra'a wal mudhadina abin bi kulli makani wal wadqa wadfa' yadkhuluna wa qad nara watta'a adghim 'inda ta'ifatani. Ta'ifah pakai alif enggak dalam mushaf? Saya cek dulu. Pakai alif ya. Betul berarti. Ta'ifatani wa kadza ujibat ujibat kok enggak ada sukunnya ini. Oke. Wa kadza ujibat wastata'ta mubayyanun wa kanahwi atqanafuh bila kitmani wa dhalada fa'in wa nunin mudharun yahfazna adfarakum bila nisyani wa dhalu idh zalamu zalamtum laysa fil Qur'ani ghairuhuma famudda ghamani wa idza yulaqi ar-ra'a bayyin dha wa dha fi mithli dhar wa nadhartu lirrahmani. Nadhartu lirrahmani pakai alif enggak? Oke, nggak pakai alif juga. Kita sesuaikan mushaf aja. Lirrahmani. Wa min budhi'inina wa fi akhadna wa dhkuru wa tha'a 'inda al-khaifil ithkhani bayyin wa a'tharna labithna tathqafan nahumu kadhaka wa ayyuhath thaqalani وصفير ما فيه الصفير فرعه كالقسط والصلصال والميزان والفاء مع ميم كتلقف ما أب والواو نحو الفاء في صفوان
wal mimu 'indal wawi wal fa mudharun hum fi wa 'indal wawi fi wildani lakin ma'al ba fi ibanatiha wa fi ikhfa'iha ra'yani mukhtalifani wa tubayyinul harfal mushadda mudih wa tubayyinul harfal mushaddada wa tubayyinul harfal mushaddada mudihan mimma yalihi idzal taqal mithlani kal yammi ma wal haqqi qul wa mithali dhal berarti ada tasydid, ada sukun. Wa mithali dhal kal yammi ma wal haqqi qul wa mithali dhallalna likay ma yadhharal akhwani. Berarti tadi ada sukun enggak? Ada yang kelewat ini. Sebentar ya. Sekalian ngebenerin kalau enggak ada harokatnya. Oke, enggak ada syakalnya. Oke. Wa idzal taqal mahmusu fil majhuri aw bil aksi bayyinhu fayaf bil aksi bayyinhu fayaf tariqan bil aksi bayyinhu fayaf. Panjang enggak saya bacanya? Bil aksi bayyinhu fayaf. Punya panjang ya? Entar dulu. Ini menyesuaikan bait saya ini. Bil aksi bayyinhu fayaftariqani. Panjang ya? Bil aksi bayyinhu fayaf. Oh enggak enak. Panjang berarti. Bayyinhu fayaftariqani. Bil aksi bayyinhu fayaftariqani. Betul, panjang. Bil aksi bayyinhu fayaftariqani. Wal hamsu fi 'ashrin fashakhsun hathahu saktun wajahru siwahu dhusti'lani aja. Ratil wala tusrif wa atqin wajtanib nukran yaji'u bihi dhawul nukran yaji'u bihi dhawul alhani warghab ila maulaka fi taisirih. Mulai lagi. Allah Akbar. Warghab ila maulaka fi taisirihi khairan faminhu aunak khairan faminhu aunu kulli mu'ani khairan faminhu auna kulli mu'ani. Enggak panjang. Oke. Abraztuha hasna'a nadhmu uqudiha durrun wa fussila durruha bijumani fanzur ilaiha wamiqan mutadabbira fiha faqad faqat bihusni ma'ani wa'lam bi annaka ja'irun fi dhulmiha in qistaha biqasidatil khaqani. Wallahu a'lam bissawab. Itu adalah matan. Kalau ada yang keliru, ada yang ketemu yang keliru. Ya, ada yang kurang. Itu yang harus dibenerin. Apa sih? Mendelep ke bawah gitu, nggak kelihatan. Nah, itu yang tafadhol nanti disesuaikan aja sama yang PDF dibagikan. PDF udah sama-sama ini. Insyaallah. Baik. Itu adalah matan Nuniyah Al-Imam As-Sakhawi. Jadi belajar tentang apa Nuniyah As-Sakhawi ini, kita akan mempelajari huruf-huruf hijaiyah dari awal sampai akhirnya beserta hukum-hukumnya. Sebelum dilanjutkan, apakah ada yang didiskusikan terlebih dahulu? Disilakan. Eja. Maju. Jangan nyender. Maju terus aja lah, maju lagi. Ista'iddu. Oke. Baik. Sebelum kita masuk ke matan, maka ada sedikit pengantar mengenai tajwidul huruf. Sebagiannya sudah kita bahas dalam mabadi ilmu tajwid. Tadarruj dalam menuntut ilmu. Ulumul Quran atau ilmu-ilmu Al-Quran itu merupakan samudra ilmu yang sangat luas. Yang tidak mungkin kita pelajari keseluruhannya dalam satu waktu. Jadi kalau kita ingin belajar ulumul Quran ya nggak bisa satu waktu langsung semuanya kita pelajari. Begitu. Oh, samudra itu nggak pakai ya. Samudra. Bahasa Indonesia nggak pakai Samudera bentuk tidak baku dari samudra. Samudra bentuk baku.
Karenanya kita mesti bertahap dalam mempelajari dan mengarungi samudra yang luas ini. Ya, bahkan sebetulnya bukan cuma belajar ilmu Quran doang. Kalau kita belajar ilmu yang lain pun sama, harus bertahap. Nggak bisa semuanya sekaligus. Seperti itu. Para ulama mengatakan, bada'a bisaghairil ilmi qabla kibarihi. Jadi, para ulama itu cara belajar mereka adalah bada'a bisaghairil ilmi qabla kibarihi. Memulai dari ilmu-ilmu yang kecil, yang sederhana, yang dasar. Sebelum apa? Sebelum ilmu-ilmu yang besar. Atau ilmu-ilmu yang kompleks, tingkat lanjutnya. Sama saja misalnya kita mempelajari ilmu syar'i, kita mau belajar akidah, kita belajar dulu ilmu yang fardu ain, jangan belajar rincian akidah yang bikin bingung, bikin pusing. Kemudian kita belajar fikih dasar yang bisa kita langsung amalkan, kita langsung praktekkan seperti thaharah, salat dan lain sebagainya. Demikian pula misalnya fikih muamalah yang praktis, fikih keluarga, tazkiyatun nafs. Kemudian baru beranjak ke ilmu-ilmu yang lebih detail, ilmu-ilmu yang fardu kifayah. Seperti misalnya rincian tafsir, rincian usul fiqih, akidah, dan lain sebagainya. Terus kalau kita mau belajar ulumul Quran, kita kan di Ma'had Ulumul Quran Indonesia, Mukri. Terus kalau kita ingin mempelajari ulumul Quran, dari mana kita memulai? Maka di sini ada perkataan dari Syekh Sa'id Hawa dalam kitab Jundullah Thaqafatan wa Akhlaqan. Apa kata beliau? Ini ulama Suriah. Syekh Sa'id Hawa, ulama Suriah. Beliau mengatakan, awwalu ulumil Qur'anil amaliyati ilmu tilawah. Awwalu ulumil Qur'anil amaliyah. Jadi ilmu ulumul Qur'an yang pertama kali yang bersifat amalan untuk dipelajari dan diamalkan itu adalah ilmu tilawah. Ilmu tilawah. Ilmu tilawah itu apa? Ilmu tilawah itu kata beliau wayadkhulu dan masuk fi ilmi tilawah, dalam ilmu tilawah. Masuk dalam ilmu tilawah adalah ilmu tajwid wa adabul Quran. Ilmu tajwid wa adabul Quran. Ilmu tajwid dan adab-adab Al-Quran. Begitu. Masuk dalam ilmu tilawah apa? Ilmu tajwid dan adabul Quran. Jadi ada dua, ilmu tajwid dan adab-adab Al-Quran. Inilah dua ilmu, kata Syekh Said Hawa, yang harus pertama kali dipelajari. Kenapa? Karena bersifat amaliyah. Sifatnya itu praktis. Begitu. Ilmu ulumul Quran yang paling praktis itu adalah ilmu tilawah. Begitu ya. Ilmu ulumul Quran yang pertama kali, yang praktis adalah ilmu tilawah. Baik. Kemudian Asy-Syaikh Abdus Salam Asy-Syuair secara lebih spesifik mengatakan, faqad dzakara ahlul ilmi annahu aula ma yubda'u bi ta'allumil Qur'ani huwa dhabtul qiraah. Bahwa hal yang pertama kali mesti dipelajari dalam ilmu Al-Qur'an adalah dhabtul qiraah. Apa itu dhabtul qiraah? Memperbaiki cara membaca Al-Quran. Dhabtul qiraah adalah memperbaiki cara membaca Al-Quran. Begitu. Baik itu kekeliruan yang bisa mengubah i'rab dan makna, ataupun kekeliruan dalam sifat-sifat tahsin. Karena Nabi SAW mengatakan, a'ribul Qur'an wal tamasu gharaibah. I'rabkanlah Al-Quran. Apa i'rabkanlah Al-Quran itu?
maksud i'rabkan Al-Quran adalah di sini bacalah Al-Quran sesuai i'rab yang benar. Maksudnya di sini adalah bacalah Al-Quran sesuai dengan i'rab yang benar. Jadi bukan berarti harus mengi'rab Al-Quran nahwu, bukan. I'rab Al-Quran di sini adalah membaca Al-Quran dengan i'rab yang benar. Makanya para ulama membagi i'rabul Quran menjadi dua. Yang pertama adalah menjaga huruf dan harakat. Yang ini hukumnya wajib. Yang kedua menjaga kesempurnaan sifat dan hukum-hukum tajwid. Ini yang hukumnya sunnah kata para ulama. Begitu. Jadi i'rabul Quran artinya apa? Artinya yang pertama adalah menjaga huruf dan harakat. Yang kedua adalah menyempurnakan sifat dan hukum tajwid. Itu yang sunnah menurut kebanyakan ulama. Menurut sebagian ulama, menyempurnakan sifat dan hukum juga wajib. Sebagian ulama tajwid berpendapat wajib. Cuma memang kebanyakan ulama nggak berpendapat demikian. Begitu. Baik. Makanya Al-Imam Alamuddin As-Sakhawi mengawali baitnya dengan mengatakan apa? Ya man yarumu tilawatal Qur'ani wa yarudu wa a'immatal itqani. Ya man yarumu tilawatal Qur'ani. Wahai man, siapa saja, yarumu. Yarumu itu artinya adalah keinginan, cita-cita atau harapan, maram. At-talab, tilawatal Qur'ani. Siapa saja yang ingin belajar tilawah Al-Quran, wa yarudu wa a'immatal itqani, dan menginginkan sya'wa a'immatal itqani, yang menginginkan apa? Yarudu itu artinya apa? Yartadu au yasluku au yadhhab. Menginginkan jalannya para imam Al-Quran. Di sini ada beberapa pengertian ya. Tilawah misalnya. Apa sih tilawah? Tilawah itu berasal dari kata tala yatlu tilawatan. Saya ganti pakai bahasa Arab aja. Tala yatlu tilawatan. Tala yatlu tilawatan. Berasal dari kata tala yatlu tilawatan. Apa artinya tala yatlu tilawatan? Secara bahasa artinya adalah membaca atau mengikuti atau menceritakan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah mengulang-ulang bacaan Al-Quran secara rutin terus-menerus. Ada juga yang mengatakan maksudnya mengikuti apa yang dibaca. Terus Al-Quran apa? Al-Quran itu adalah kalamullah yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Membacanya adalah ibadah, setiap lafaznya adalah mukjizat, diriwayatkan secara tawatur dan tersusun dari awal Al-Fatihah sampai akhir An-Nas. Itu pengertian Al-Quran. Terus cara baca Al-Quran yang benar itu bagaimana? Maka di sini para ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan Al-Quran berasal dari kata qara'a, yaqra'u, ya, qira'atan Qur'anan, maka dibacanya Al-Quran. Begitu. Ada juga yang mengatakan berasal dari kata Al-Qarn, ya, berasal dari kata Al-Qarn. Tapi kata Imam Asy-Syafi'i, Al-Quran itu adalah isim alam, nama, bukan berasal dari kata apapun. Dan cara bacanya kata Imam Asy-Syafi'i, Al-Quran, bukan Al-Quran. Al-Quran bukan Al-Quran. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Sya'wa artinya adalah urusan, sya'n. Sya'wa a'immatun, sya'wa a'immatal itqani. Berarti ingin mengikuti jalannya, urusannya, kedudukannya para imam al-itqan. Apa itu itqan? Itqan artinya adalah orang yang profesional, cakap, mahir, dan sempurna penguasaannya terhadap sesuatu.
Jadi a'immatil itqan artinya apa? A'immatil itqan adalah para ulama ahli qiraat yang mahir dan menguasai secara sempurna cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Jadi apa makna bait ini? Ya man yarumu tilawat al-Qur'ani wa yarusha wa a'immatil itqani, artinya adalah wahai siapa saja yang ingin membaca Al-Quran dengan benar dan mengikuti jalannya para ulama ahli qiraat yang mahir dan menguasai cara membaca Al-Quran yang baik dan benar, maka perhatikanlah perkataan ini. Kurang lebih begitu. Kurang lebih maknanya demikian. Apabila ada yang bertanya mengapa kita mesti memperhatikan dan mempelajari bait-bait dunia as-sakhwi, maka jawabannya adalah agar kita bisa mempraktikkan cara membaca Al-Quran yang benar dan menjaga diri dari berbagai bentuk lahan ketika membaca Al-Quran. Begitu. Ini adalah bait yang pertama. Ada yang tanyakan? Bait yang pertama disilakan. Kita lanjutan dari apa yang telah dibahas, bahwa salah satu tujuan kita mempelajari Nuniyah As-Sakhawiyah adalah agar kita terhindar dari lahan. Terus lahan itu apa? Dan mengapa kita harus menghindar darinya? Lahan artinya adalah bisa bermakna dialek atau logat, bisa bermakna lagu atau melodi, bisa bermakna kecenderungan atau penyimpangan. Adapun di sini maksud lahan yang kita bahas adalah kekeliruan dalam membaca Al-Quran. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdul Fattah Al-Marsafi, beliau mengatakan, wal maqsudu bihi huna al-khata'u wal mailu anis sawabi fil qira'ah, yaitu kekeliruan dan penyimpangan dari yang benar dalam membaca Al-Quran. Artinya lahan itu lawannya fasih. Lahan itu lawannya fasih. Orang disebut fasih itu kalau tidak ada lahan. Kalau masih ada lahan, maka dia tidak fasih. Begitu. Dan sebagaimana telah kita bahas, bahwa para ulama terdahulu sering sekali menampakkan sikap yang keras terhadap orang-orang yang lahan. Dan sudah kita bahas juga, ya. Misalnya di sini ada Ibnu Umar dan juga Ibnu Abbas yang memukul anak-anak mereka kalau ngomong itu lahan. Ini ngomong biasa aja, lahan dipukul. Begitu. Apalagi kalau lebih dari itu, ya, seperti itu. Sayyidina Umar bin Khattab juga mengatakan iqra'u wala talhanu, bacalah oleh karena Al-Qur'an dan jangan terjatuh kepada lahan. Domanya hilang. Wala talhanu. Kemudian Al-Imam Al-Anbari dalam Al-Idah mengatakan dari Al-Imam Abu Amr Ibn Al-Ala Al-Basri pernah mendengar Ayub As-Sakhtiyani yang lahan saat baca Al-Quran. Maka beliau mengatakan astagfirullah. Para ulama kalau udah bilang astagfirullah berarti seakan-akan dia dosa besar. Astagfirullah, nyantai lahan. Nah begitu ya. Kan berarti kayak dosa gitu ya. Astagfirullah. Kan berarti keras. Berarti keras begitu. Sebentar ya. Sekalian ngedit soalnya buat cetakan berikutnya. Kemudian Imam Abu Amr Ad-Dani juga meriwayatkan dari Imam Hasan bahwa pernah ada orang yang imam yang kalau sholat itu banyak lahan. Maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan akhiruhu, tinggalin. Cari jamaah yang lain. Begitu. Ya, seperti wallahu taala alam. Demikian pula para udaba di Madinah, para muadib di Madinah yang ternyata menghukum anak-anak lahan itu lebih keras dibandingkan anak-anak yang keliru dalam hafalan. Ini menunjukkan bahwa menjaga diri dari lahan lebih penting daripada sekadar
menghafalkan Al-Quran. Maka kalau misalnya ada orang menghafalkan Al-Quran tapi masih lahan, wah ini kalau zaman dulu udah dipukul ini. Ya. Kenapa? Karena nggak cukup begitu. Jadi kalau dia masih lahan, ya dipukul walaupun hafal. Kenapa? Karena hafalannya keliru. Bahkan hafalan keliru itu bisa lebih berbahaya dibandingkan lupa hafalan. Orang lupa hafalan bisa ngulang hafalan, tapi kalau hafalan keliru kadang-kadang jatuh lagi. Eja. Baik. Nah, jadi beliau ini seakan-akan mengatakan begini, kitab ini adalah kitab yang ditujukan kepada kalian yang ingin mempelajari cara baca Al-Quran dan mengikuti jalannya para ulama agar membaca Al-Quran tanpa lahan. Nah begitu, kurang lebih ya. Kemudian beliau langsung mengatakan, la tahsabit tajwida maddan mufrita au madda ma la madda fihi liwani. La tahsabit tajwida. Jangan kau kira tajwid itu maddan mufrita, berlebihan dalam membaca mad. Au madda ma la madda fihi liwani. Atau malah baca mad yang enggak ada madnya. Ya. Tajwid. Apa sih tajwid? Jangan mengira tajwid itu adalah memanjangkan mad secara berlebihan. Emangnya apa tajwid? Tajwid berasal dari kata jawwada, yujawwidu tajwidan. Akar katanya jud. Jud itu kebaikan. Maknanya apa sih? At-tasi wa tahsin wa tazin atau ghayatu, puncaknya ghayatu tashih. Puncaknya perbaikan bacaan. Itu namanya tajwid. Dalam istilah yang sudah kita kenal bersama, makna tajwid adalah ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma'a i'ta'ihi haqqahu wa mustahaq. Ini yang paling populer. Kemudian mad artinya adalah az-ziyadah, maksudnya vokal panjang. Mufrito artinya berlebih-lebihan, melampaui batas. Ifrat, berlebihan, melampaui batas. Itu namanya ifrat. Lawannya ifrat itu tafrit. Kalau tafrit itu asal-asalan, meremehkan, itu tafrit. Liwani itu apa maksudnya? Lemah, menjadi lemah. Atau kalau kata Syekh Ghatsani artinya adalah melambat-lambatkan bacaan sampai membaca yang tidak ada madnya menjadi mad. Begitu namanya liwani. Kata Syekh Ghatsani begitu. Jadi di sini Al-Imam As-Sakhawi mengatakan pada kita, janganlah engkau mengira bahwa kesempurnaan bacaan Al-Quran itu atau tajwid itu. Jadi tajwid itu di sini adalah maksudnya kesempurnaan membaca, kesempurnaan bacaan Al-Quran. Kesempurnaan bacaan Al-Quran itu adalah dengan memanjangkan mad lebih dari kadar yang telah ditentukan. Atau membaca mad pada huruf-huruf yang tidak mengandung mad. Liwani, apa maksudnya? Disebabkan engkau masih memiliki kelemahan dalam ilmu dan pengetahuan, atau karena melambat-lambatkan bacaan sehingga setiap kata atau kalimat terdengar memanjang. Jadi di sini beliau ingin mengingatkan bahwa ternyata ada beberapa cara baca yang dianggap sebagai kesempurnaan tajwid padahal bukan. Nah itu penting nih. Jadi ada ternyata beberapa bacaan yang oleh orang-orang awam dikira tajwid yang sempurna. Padahal mah bukan. Padahal justru lahan begitu ya. Oleh karena itu kita harus paham tajwid yang benar itu kayak gimana. Maka untuk memahami tajwid kita mulai dari apa? Kita mulai berangkat dari landasan. Apa landasan mentajwidkan Al-Quran? Maka landasannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, warattilil Qur'ana tartila. Ini adalah landasan yang digunakan oleh para ulama untuk menekankan tajwid. Kenapa? Karena makna tartil artinya adalah sebagaimana perkataan dari Al-Asbahani, irsalul kalimati minal fami bisuhulati wastiqamah. Mengeluarkan setiap kata dari mulut
dengan ringan dan tepat. Ya dengan tajwid maksudnya. Begitu. Bahkan kalau para ulama yang lain misalnya seperti Imam Ghazali, Imam Ibnu Mujahid, Imam Ibnu Jazari mengutip dari Imam Ali bin Abi Thalib, tapi ini disandarkan saja. Disandarkan pada Imam Ali bin Abi Thalib, cuma sanadnya terputus ya. Bahwa yang dimaksud dengan tartil artinya adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Nah, di sini para ulama kemudian mengambil ayat ini sebagai hujjah, sebagai dalil mengenai mentajwidkan Al-Qur'an. Adapun tajwid sendiri, sebagai perkataan Imam As-Sakhawi, tajwid masdaru jawwadat tajwidan. Idza ata bil qiraati mujawwadatal alfadhi. Jadi kata beliau yang disebut tajwid itu kalau seseorang bisa mujawwadatal alfadh. Mujawwadatal alfadh itu apa? Membaguskan lafadz-lafadz Al-Qur'an bari'atan minal jur, dengan menjaga lisan dari kekeliruan fin nutqi biha lam tahajjanha azyadah, dan tidak terkontaminasi penambahan-penambahan atasnya atau tercampur walam yashin hal nukson, dan juga tidak tercampur pengurangan-pengurangan, tidak tercampur dengan pengurangan-pengurangan dari takaran yang semestinya. Tidak tercampur dengan pengurangan-pengurangan, pakai dengan atau enggak, tanpa terkombinasi penambahan-penambahan atasnya atau tercampur pengurangan-pengurangan, ya tercampur langsung aja lah. Pengurangan-pengurangan dari takaran yang semestinya. Beliau melanjutkan li'annal murada bitajwidi i'ta'ul hurufi haqqaha, karena yang dimaksud dengan tajwid adalah memberikan hak-haknya huruf, wa ikhrajuha min makharijiha, dan mengeluarkannya dari tempat-tempat keluarnya yang benar. Wajtinabul lahnil khafiyyi ala ma sayati bayan, dan juga menjauhi lahan khafi yang penjelasannya akan datang kemudian. Dan di sini beliau menekankan tajwid itu tekanannya pada lahan khafi, bukan lahan jali. Kenapa pada lahan khafi? Karena lahan jali itu bisa dipelajari dengan mempelajari bahasa Arab. Tapi lahan khafi tidak bisa dihindari kecuali dengan mempelajari tajwid. Begitu. Saya tambahkan di sini. Di sini Al-Imam As-Sakhawi menekankan pentingnya menekankan apa tadi? Menekankan bahwa tajwid itu, bahwa membaca dengan tajwid itu adalah dalam rangka menghindarkan diri dari lahan khafi. Kenapa beliau tidak mengatakan lahan jali? Karena lahan jali, adapun lahan jali bisa dihindari tanpa mempelajari tajwid, karena bisa diketahui dengan cara mempelajari bahasa Arab, kaidah bahasa Arab. Sedangkan lahan khafi hanya bisa diketahui dengan cara mempelajari ilmu tajwid secara terperinci. Begitu. Makanya di sini tajwid itu dalam rangka menghindarkan dari lahan khafi. Ya, seperti itu.
Saya kasih kurung dulu. Agak kurang, nanti kalimatnya saya ubah lagi. Baik, Ibnu Zaid al-Manasyar ini sudah kita bahas. Ini adalah tajwidul huruf, begitu ya. Oleh karena itu kesempurnaan tartil itu harus tajwidul huruf dan ma'rifatul wuquf. Apa ma'rifatul wuquf? Ya memahami waqaf dan ibtida. Bukan maksudnya memahami tanda baca waqaf, bukan. Maksudnya memahami waqaf ibtida adalah kita tahu kapan di mana harus berhenti, kapan di mana kita harus memulai bacaan Al-Qur'an. Dan tidaklah seseorang bisa memahami waqaf dan ibtida kecuali kalau dia memahami makna. Dan itulah tujuan Al-Quran diturunkan. Supaya apa? Supaya kita bisa tadabbur. Kalau kita nggak bisa tadabbur, ya nggak bisa waqaf ibtida. Kita nggak paham makna, nggak bisa tadabbur, nggak bisa waqaf ibtida. Begitu. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, ini pengantar mengenai tajwid itu sendiri. Mhm. Enggak. Yang penting ninggalin ninggalin dia. Kalau memang nggak ada tempat yang lain udah munfarid. Kalau misalnya bisa ya silakan sholat di tempat yang lain begitu. Yang ada jamaah, yang bisa jamaah. Ya tergantung kalau misalnya lagi takbir, Allah Akbar, ya udah tinggalin. Kayak gitu maksudnya. Kalau tahunya lagi takbir, kalau tahunya dalam sholat gimana? Berarti setelah sholat kan? Nah, begitu. Ya udah, berarti mufaraqah. Kalau misalnya belum tahu, wah ini mah imamnya bakal nggak benar, ya sudah, tinggal. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu. Wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Ini kayaknya udah lebih enak kalimat. Ada yang ditanyakan sebelum kita lanjutkan? Silakan. Dia tidak meninggal haji.
Kita lanjutkan. Nah, tadi. Kemudian dalam mempelajari Al-Quran tentu kita harus mulai dari huruf. Kenapa? Karena Al-Quran terdiri dari beberapa surah. Dan setiap surah terdiri dari beberapa ayat atau kalimat. Setiap kalimat terdiri atas beberapa kata. Dan setiap kata terdiri dari, ini enggak konsisten, terdiri dari aja semuanya. Setiap kalimat terdiri dari beberapa kata dan setiap kata terdiri dari beberapa huruf. Karenanya apabila kita ingin memperbaiki bacaan Al-Quran, maka kita mesti memulai dari unsur yang terkecil, yaitu huruf. Terdiri itu kalau dalam bahasa Indonesia atas atau dari sih? Terdiri atas atau terdiri dari? Kalau nggak salah terdiri atas yang fasih. Saya nggak tahu, coba saya cek dulu ya. Oh sama. Tidak memiliki perbedaan secara fungsional. Oke. Yang lebih baku apa? Atas ya? Terdiri atas yang lebih baku. Berarti terdiri atas. Terdiri dari, saya akan ubah dulu semuanya. Terdiri dari menjadi terdiri atas. Oke. Al-Imam Al-Jazari dalam muqaddimahnya mengatakan idh wajibun alaihimu muhattamu qabla syuru'i awalan ay ya'lamu makharijal hurufi was sifati liyalfidhu bi afsahil lughati. Idh wajibun, maka wajib hukumnya alaihim bagi mereka. Siapa merekanya? Para pembaca Al-Quran muhattamu, dengan kewajiban yang sangat wajib. Qabla syuru', sebelum mulai membaca Al-Quran. Awalan, hendaknya mereka terlebih dahulu aya'lamu, memahami makharijal hurufi was sifati liyalfidhu bi afsahil lughati. Mereka memahami makhraj dan sifat agar bisa mengucapkan kalimat-kalimat Al-Quran dengan bahasa yang paling fasih. Begitu. Kenapa? Karena demikianlah Nabi membaca Al-Quran. Sebagaimana dikabarkan oleh Salamah, bahwa beliau ketika ada yang bertanya, bagaimana bacaan Nabi? Beliau mengatakan apa? Annaha na'atat qira'atar rasuli mufassaratan harfan harfa. Jadi cara bacanya Nabi itu salah satu sifat dan karakter bacaan Al-Qur'annya Nabi adalah mufassaratan harfan harfa. Begitu. Terus gimana cara belajarnya? Oke, kita sudah tahu yang namanya belajar tajwid itu adalah dalam rangka untuk menyempurnakan bacaan. Kita juga sudah tahu bahwa cara memulai latihannya dari huruf. Terus cara belajarnya dari mana? Kayak gimana? Maka dalam ilmu tajwid dan qiraat, saya sampaikan di sini, tidak ada manhaj pembelajaran yang benar dan telah disepakati oleh para ulama selain melalui talaqi dan musyafahah. Jadi manhaj yang benar dalam pembelajaran Al-Quran itu adalah talaqi dan musyafahah. Begitu. Syekh Utsman mengatakan fa'ala qari'il Qur'ani ay ya'khudha qira'atahu ala tariqit talaqqi wal isnad 'ani syuyukhi al-akhidhina 'an syuyukhihim. Yang namanya Al-Qur'an itu harus dipelajari dengan cara apa? Mempelajarinya dari jalur talaqqi dan penelusuran sanad-sanad. Sanad dari mana? Sanad dari guru-guru. Yang guru-gurunya itu ngambil dari guru-guru lagi. Kayyasila ila ta'akudin, sampai hingga dia ini mencapai kepastian ilmiah bahwa anna tilawatahu, bahwa tilawah yang dia praktekkan itu tutabiqa,
Ya, benar-benar berasal dari majaa an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sanadnya sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam bisanadin sahihin muttasil, dengan sanad yang sahih dan bersambung. Begitu. Beliau melanjutkan, amma adapun ini i'tamada fi qiraatihi ala ma qara'a fi butunil kutub. Kalau dia hanya mengandalkan dalam pembelajarannya itu hanya ngandelin buku-buku doang, au taklidin, atau cuma taklid. Taklid itu apa? Niru-niru. Taklid itu niru-niru. Masami'ahu, apa yang ia dengar min qura'il idha'at, dari para qori-qori yang rekaman. Jadi dia cuma denger doang, denger rekaman para qori. Alah, zaman sekarang udah ada audionya, udah ada rekaman YouTube-nya, udah dengerin aja. Maka fayakunu qad hadama ahada arkanil qiraatis sahihah. Maka dia itu pada saat itu sedang atau telah menghancurkan salah satu rukun qiraah sahihah yang 3. Rukun qiraah ada berapa? Ada 3. Apa salah satunya? Sanad yang sahih. Jadi cara baca itu harus sanad yang sahih. Nggak bisa ngarang-ngarang sendiri. Bahkan di sini beliau mengatakan, wa tu'addu qiraatuhu inda dzalik, dan cara baca Al-Qur'an yang dia amalkan saat itu, yang cuma ngandelin buku sama rekaman doang tadi, min babil kadzib birriwayah. Kalau dia menjadikan bacaan tadi sebagai standar dalam mengajar, standar dalam menentukan ini yang tepat, ini yang tidak tepat, ini yang lahan, ini yang fasih. Padahal dia nggak pernah ditalaki. Dia cuma ngandelin rekaman, dia cuma ngandelin buku doang, nggak pernah punya guru. Tapi sudah berani menentukan standar kebenaran dalam bacaan, dalam periwayatan, dalam pengajaran. Maka kata beliau, wa tu'addu qiraatuhu inda dzalika min babil kadzib biriwayatil Qur'anil Karim. Maka pada saat itu cara baca tersebut, standar yang dia amalkan tadi, terhitung sebagai kedustaan terhadap riwayat Al-Qur'anul Karim. Begitu. Wallahu a'lam. Kenapa disebut kedustaan? Ya karena dia nggak pernah tahu sebetulnya standarnya seperti apa. Yang dia tahu cuma kayaknya begini, kayaknya begitu. Nah, maka nggak bisa dijadikan standar. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Ini pengantar tajwidul huruf. Jadi pentingnya kita mempelajari huruf-huruf hijaiyah secara teori dan juga secara praktek melalui talaqi dan musyafahah. Ya, jadi praktek itu harus talaqi dan musyafahah. Secara teori insya Allah bisa kita pelajari di buku-buku, kita pelajari di rekaman-rekaman YouTube. Tapi secara praktek akan tidak mendapatkan puncak pembelajaran kalau nggak pernah talaqi. Kalau nggak pernah musyafahah, maka wajib talaqi, wajib musyafahah. Buat apa? Buat mengonfirmasi, ini bacaan saya sudah sesuai teori atau belum. Karena kalau nggak ditalakikan, kita seakan-akan ngerasa udah bener terus. Saya pun dulu begitu, pede sekali. Ketika talaki, misalnya ketika mau apa? Dulu itu waktu mau talaki sama Syabdul Karim Al-Jazairi, itu diseleksi. Pas seleksi gimana? Pede sekali. Wah, masa nggak lulus? Belajar Quran dari kecil, gitu. Iqra dari rumah, segala macam, ikut tahsin ini, tahsin itu, udah setoran kesana kemari. Masa nggak lulus seleksi doang gitu ya? Alhamdulillah lulus, tapi ketika talakinya ya masih banyak yang dikoreksi. Bahkan Al-Fatihah itu sampai agak lama itu. Sempat jadi Eja maju lagi, Eja maju lagi. Eja maju lagi. Jadi saya sengaja itu kalau misalnya Syekh lagi kosong, saya langsung ke ruangan beliau, Syekh, pentalaki surah Al-Fatihah. Saya sod itu lama. Beliau sampai nyontohin itu sampai kayaknya udah capek kayaknya ngelihat saya gak bisa saya bilang sampai akhirnya alhamdulillah bisa beliau langsung salaman, alhamdulillah nyalamin saya akhirnya bisa kata beliau, katanya alhamdulillah, insyaallah. Itu luar biasa itu pengalaman begitu ya. Ketika talaki sudah sama Syekh Abdul Karim udah
ya udah cocok lah bacanya, udah sedikit yang dikoreksi. Kemudian talaki dengan Syekh Mahmud Zainal Al-Misri, ada lagi yang dikoreksi. Ro, beliau itu sering memperhatikan ro saya karena ro saya kadang-kadang agak mencucu sedikit, agak domah, agak monyong. Akbaru, or juga dengan Syekh Hamdi Al-Misri, inna a'tainakal kautsar. Nah, gerak sedikit. Thar. Saya begitu. Wah, itu enggak boleh itu. Al-kautsar. Harus al-kautsar. Jangan maju bibir. Sama Syekh Hamdi Al-Misri itu kata beliau. Ini kebiasaan orang Indonesia nih. Kebiasaan orang Indonesia nih katanya, kata beliau. Oh, langsung dapat pencerahan. Sebelumnya enggak pernah dikoreksi, di sini dikoreksi. Sama Syekh Mahmud Zainal Al-Misri. Kalau saya begitu, saya Mahmud itu langsung roh saya itu. Itu masih ingat sekali. Alhamdulillah, gitu ya. Kemudian talaki lagi dengan para asatidzah, misalnya dengan Ustadz Abu Zahid, ada lagi yang dikoreksi tetap aja. Dengan Ustadz Muhammad Al-Farabi, ada lagi yang dikoreksi. Ya. Jadi mereka itu mengoreksi dari satu sisi yang tidak dikoreksi oleh masyayikh yang lain. Makanya ketika kita bertalaki dengan banyak guru, alhamdulillah kalau kita bisa beradaptasi, kita bisa mendapatkan banyak koreksian. Coba banyak orang nggak bisa adaptasi tuh. Kenapa? Di sini udah pas, di sini enggak, di sini udah pas, di sini enggak. Salah sendiri gitu ya. Kalau nggak bisa adaptasi, udah pilih satu guru aja. Begitu. Kenapa pentingnya talaki? Agar kita bisa mengonfirmasi bacaan kita sudah tepat atau belum. Itu penting sekali. Begitu, jangan sampai kemudian kita selalu merasa sudah tepat, sudah benar. Ketika nanti ada yang ini dikoreksi, ada yang mendengar, kita kemudian dikoreksi, nanti kitanya baper karena selalu ngerasa benar terus. Jangan seperti itu. Baik. Khair, sampai di sini. Apa ada yang tanyakan? Disilakan apabila ada yang tanyakan. Sebelum kita masuk ke pengantar makharijul huruf. Karena nanti kan di sini beliau akan membahas langsung huruf per huruf. Jadi kita bahas dulu pengantar makhrijul hurufnya sebelum kita masuk ke matan huruf per hurufnya. Ada yang tanyakan sebelum dilanjutkan? Silakan kalau ditanyakan, kalau tidak ada berarti kita lanjutkan. Eja, ada yang tanyakan, Ja? Baik. Pengantar persoalan mad dan makhrijul huruf secara umum. Al-Imam As-Sakhawi telah menyebutkan tadi di antaranya adalah bahwa bacaan Al-Quran yang tidak sesuai dengan kaidah tajwid itu memanjangkan mad lebih dari kadar yang ditentukan. Atau membaca mad pada huruf-huruf yang semestinya tidak mengandung mad. Nah, huruf mad itu menurut kebanyakan ulama kontemporer, ya, alif, waw mad, ya mad, ini adalah huruf-huruf yang keluar dari jauf, rongga yang mencakup rongga tenggorokan dan mulut. Begitu. Ini menurut para ulama kontemporer. Namun sebagian ulama mengatakan bahwa huruf mad itu keluar bersama dengan asalnya. Maksudnya apa? Alif itu nanti satu makhraj dengan hamzah. Kemudian ya mad satu makhraj dengan ya. Waw mad satu makhraj dengan waw. Itu menurut pendapat kebanyakan ulama zaman dulu. Termasuk Imam As-Sakhawi. Imam As-Sakhawi berpendapat makhraj itu 16. Sama dengan Imam Asy-Syatibi, sama dengan Imam Sibawayh.
Jadi tidak menganggap ada makhraj jauf. Nggak ada namanya makhraj jauf, kata beliau. Begitu. Tapi kebanyakan ulama kontemporer menilai bahwa mad berbeda dengan huruf-huruf hijaiyah yang lain. Kenapa? Karena mad itu bagian dari vokal. Sedangkan huruf-huruf hijaiyah yang lain selain mad itu konsonan. Jadi beda. Beda. Cara bacanya beda. Kalau konsonan itu harus bersandar pada organ. Kalau vokal itu nggak bersandar pada organ. Kalau kita mengucapkan huruf vokal nggak bersandar pada organ itu kan. Nyandar kemana suaranya tuh? I, U. Nggak nyandar kemana-mana. Beda misalnya dengan ada nyandar ke lidah. Nyandar ke bibir. Begitu ya. Terus apa saja sebetulnya organ-organ di dalam tubuh kita yang berfungsi dalam mengucapkan huruf-huruf hijaiyah? Dari yang paling jauh adalah yang pertama tentu saja paru-paru sebetulnya kalau yang paling jauh ya. Cuma paru-paru sumbernya saja. Kalau yang sudah mulai jadi suara itu di pita suara. Ya. Secara langsung, pita suara. Di atasnya ada katup epiglotis, ada akar lidah, ada pangkal lidah, ada tengah lidah, ada sisi lidah, ada ujung lidah, ada bibir, ada rongga hidung, dan juga rahang yang bawah. Nah inilah organ-organ pengucapan di dalam tubuh kita yang berfungsi untuk membantu proses bunyinya huruf. Begitu. Juga selain itu ada dinding tenggorokan, ada lak-lakan, ada langit-langit, ada gusi dan gigi. Itu yang diam atau istilahnya artikulator pasif. Kalau yang gerak namanya artikulator aktif. Organ yang gerak namanya artikulator aktif. Organ yang tidak bergerak namanya artikulator pasif. Jadi makharijul huruf itu apa? Makharijul huruf itu adalah sandaran yang membuat kita ini bisa menghasilkan bunyi tertentu. Jadi begini, kan yang namanya huruf itu berawal dari paru-paru kan? Paru-paru, dihembuskan napas, kemudian gimana caranya supaya bunyi? Supaya jadi huruf. Gimana caranya napas yang dari paru-paru itu jadi bunyi? Gimana caranya? Gimana caranya? Napas yang dari paru bisa jadi bunyi huruf. Gimana caranya? Ditahan. Ditahan pada organ tertentu. Misal, nggak ditahan kan? Napas. Hawa, napas. Tapi kalau kita tahan, misalnya di mana ditahan? Dengan cara menutup mulut. Tapi tutupnya sedikit aja. Tutup pakai apa? Tutup pakai bibir bawah dan gigi seri atas. Jadi apa? Jadi fa. Kayak gitu. Ya kan? Sekarang kita tutupnya dengan ujung lidah. Disentuhkan ke gigi seri atas. Jadi apa? Ta. Nah begitu. Itulah makhraj. Jadi makhraj itu tempat di mana udara ditahan. Jadi makhraj itu adalah tempat di mana udara ditahan, atau bahasa Indonesianya titik artikulasi. Itu bahasa Indonesia titik artikulasi. Titik artikulasi. Begitu. Apa itu titik artikulasi? Titik tempat di mana udara ditahan sehingga menghasilkan bunyi huruf. Begitu. Ada berapa tempat? Nah, kata Imam Ibnul Jazari dan kebanyakan ulama tajwid zaman sekarang, titik artikulasi itu 17. Kita sudah bahas. Itu namanya makhraj khusus, ya. Kita suara, katup epiglotis, akar lidah terus sampai di khayshum. Begitu. Kebanyakan ulama qiraah dan nahwu terdahulu berpendapat bahwa jumlah makhrijul huruf adalah 16.
Mereka menyatakan hal tersebut disebabkan jauf tidak bisa disebut dengan makhrijul huruf. Kata mereka, jauf mah bukan makhraj, mana ada makhraj? Organnya aja nggak jelas apa? Katanya begitu kata mereka, ya. Loh terus kalau gitu alif keluarnya di mana? Waw mad keluarnya di mana? Ya mad keluarnya di mana? Maka mereka berpendapat alif keluarnya bersama dengan hamzah, ya mad keluarnya bersama dengan ya biasa, dan waw mad keluarnya bersama waw biasa. Mana yang lebih tepat daripada kedua pendapat ini? Pernah didiskusikan nggak di malam Jumat? Makhraj 16 atau makhraj 17? Pernah didiskusikan belum? Mana yang lebih kuatnya? Pernah diadu nggak argumentasinya di malam Jumat? Belum pernah? Saya PR-kan ya. Malam Jumat ini silahkan adu argumentasi mengenai jumlah makhraj yang paling kuat. Di Sagam ya. Apa ini? Yang saya jelasin mah di buku, ini memang nggak ada. Penjelasan yang saya tampilkan ini dari buku tidak mungkin dibagikan, tidak dibagikan PDF-nya. Yang dibagikan ini ringkasannya. Untuk bukunya silakan hubungi admin. Kenapa nggak dibagikan PDF-nya buku? Kalau PDF dibagikan, ntar nggak ada yang beli bukunya. Mukristor nggak ada pemasukan nanti. Ya, ntar ngegajinya kayak gimana? Tapi kan Allah yang maha memberikan rizki ya. Cuma kita juga harus nyari jalannya supaya dapat pahala, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Kasihan kalau misalnya PDF dibagikan, orang-orang mukristor gimana nggak ada yang beli bukunya? Kasihan mereka, sedih ntar. Gitu. Jadi PDF nggak akan dibagikan. Ini yang ditampilkan ini nggak akan pernah dibagikan. Begitu. Kecuali ke penerbit kalau ada yang mau menerbitkan lebih luas. Titip Ustadz Yuda titip tema buat Kamis malam. Jumlah makharijul huruf yang lebih tepat dan akurat berdasarkan dalil dan realita. Ya, silakan didiskusikan. Kebanyakan ulama terdahulu mengatakan 16. Sebagian ulama berpendapat 14. Ulama yang lain berpendapat 11. Ulama yang lain berpendapat sekian. Intinya beda-beda. Begitu. Intinya berbeda-beda. Ya, seperti itu. Tapi kita di sini di pelajaran Unia Sahwi nggak bahas itu semuanya karena sebetulnya ya, secara umum sudah disinggung juga di Jazariyah. Begitu ya. Baik. Yang penting itu adalah bagaimana cara mengucapkan huruf-huruf mad dengan tepat. Dan yang namanya huruf mad itu adalah huruf vokal, maka berarti kalau kita ingin mengucapkan huruf vokal dengan tepat, kita harus paham apa? Kita harus paham cara mengucapkan harokat dengan sempurna. Cara mengucapkan harokat dengan sempurna. Begitu. Bagaimana cara mengucapkan harokat dengan sempurna? Berdasarkan kaidah. Kaidahnya apa? Al aslu fil harokati. Al aslu fil harokati apa? Apa? Itmamuha wa ikmalu auzaniha wa hifdhuha minat tarqiqi wa tafkhim. Ini juga kemarin ada yang ngambil soal ini enggak? Soal apa? Soal B ada nih. Kaidah harokat.
Soal A apa soal B? Di Haqqaniyah. Soal A. Ada yang jawab ini, ngambil soal A. Oh. Bisa kan jawabnya kan? Ya, jadi 3 poin. Kalau kita berbicara mengenai harokat, pokoknya 3 poin. Yang pertama adalah itmam. Itmam itu apanya? Suara vokalnya. Suara vokalnya gitu. Itu namanya itmam. Suara vokal, menyempurnakan suara vokalnya. Yang kedua, auzan. Auzan itu apanya? Auzan apanya? Hah? Ya, itu bahasa. Jangan fokus sama terjemahan ini. Wazan di sini maksudnya apanya coba? Kadarnya, durasinya. Durasinya itu harus pas. Nggak lebih, nggak kurang. Nah, juga menjaga dari tarkik dan tafkhim. Jaga dari tarkik dan tafkhimnya. Itu harokat. Gimana cara pencapaian harokat yang sempurna? Ada 3. Yang pertama, suara vokalnya harus benar. Kadarnya harus tepat. Juga jangan lupa jaga diri dari tafkhim dan tarqiq. 3. Apa aja? Ingat gak? Pertama? Yang pertama, suara vokalnya harus jelas. Yang kedua, kadar panjangnya harus pas. Yang ketiga, tafkhim tarkiknya harus sempurna. Al-aslu fil harokati itmamuha wa ikmalu auzaniha wa hifdhu min at-tarqiqi wa tafkhim. Menyempurnakan suara vokalnya ya, suara vokalnya. Jadi suara vokal A itu A, I itu I, U itu U. Ya, begitu. Wallahu a'lam. Menyempurnakan suara vokalnya, kemudian ketepatan durasinya, begitu. Terus keluarnya dari mana? Tadi disampaikan keluarnya huruf vokal itu dari jauf, maka jangan sampai dikeluarkan dari rongga hidung. Ini tempat keluarnya. Jangan sampai harokat itu keluar dari rongga hidung. Jadi vokal yang keluar dari rongga hidung itu nggak bagus. A I U A I U I A nggak bagus, itu ya. U I A I U begitu. Kemudian untuk artikulasi huruf vokalnya sendiri, maka kesempurnaan suara vokal bergantung pada 2 hal. Yang pertama, bentuk bibir atau mulut. Yang kedua, keadaan lidah. Baik, saya ulangi. Kalau kita ingin menyempurnakan suara vokal dengan sempurna, apa yang harus diperhatikan? 2 hal. Yang pertama, bentuk mulut. Yang kedua, keadaan lidah. Ini masalah itmamnya. Ya, bentuk mulut dan keadaan lidahnya. Jadi bukan cuma mulut doang. Mulut dan lidah. Bentuk mulutnya bagaimana? Nah, kurang lebih seperti ini. Digambar di buku juga ada. U, I, A. U, I, A. Jadi dhammah itu wa kullu madmumin falan yatimma illa bi dhammi syafataini dhammah. Dhammah itu gak akan sempurna kecuali dengan monyong. Jangan gini. Atau berlebihan. Sempurna. Ada yang bilang bulat. Saya nggak setuju sebenarnya istilah. Karena tiap orang nggak harus semuanya bulat, beda-beda. Ada yang bulat, ada yang enggak. Bentuk mulut ini kan nggak bulat. Kalau saya, kalau bulat kayak gimana? Nggak bisa dibulatin. Ya begitu. Ya kecuali kalau misalnya ini disebut bulat. Kemudian kasroh bagaimana? I, rendahkan rahangnya. I, jangan gini. I, atau I, enggak nyengir, enggak. Meringis. I, A-nya gimana? Udah begini, buka. A. Jangan I-A. Apakah harus ditarik banget? Enggak harus tarik banget. Tapi kalau memang masih latihan dan butuh ditarik banget, tarik. I-A. Kalau masih latihan. Tapi kalau misalnya udah sempurna, udah bagus, nggak perlu banyak tarik-tarik, udah bagus. Itu yang pertama. Kemudian perhatikan tebal tipis, tafkhim tarqiq. Tafkhim tarqiq harus diperhatikan juga. Nah, untuk fathah yang tipis, A.
Yang tebal bagaimana? Yang tebal itu bukan dimonyongkan, tapi dibuka. Oh, 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 ho, bukan monyong, ho, ro, bukan, tapi dibuka. Ho. Kok bisa tebal? Suaranya kayak o. Kenapa bisa begitu? Karena berkaitan dengan keadaan lidahnya. Nah, begini. Jadi yang dhammah pangkalnya naik. Bakal sempurna. Yang kasrah tengah lidahnya naik. Tapi jangan jadi sempurna. Fathah tipis, relax. Nah, ini fathah tipis, fathah tebal. Fathah tipis, relax. Fathah tebal. Ingat, ada 3. Sudah sering saya sampaikan. Ada 3 perbedaan antara huruf tebal dan huruf tipis. Yang pertama adalah cekungan di tengah lidah. Bentar, di sini panahnya jangan saling bertumpuk. Oke, cekungan di tengah lidah. Kemudian, kok nggak bisa keluar lagi sih? Copy, pas. Loh kok? Lah, gimana sih? Cekungan tengah lidah, kemudian naiknya pangkal lidah. Selalu begini. Naiknya pangkal lidah. Mendekat ke arah langit-langit. Kemudian apa lagi satu lagi? Apa lagi satu lagi? Poin penting. Apa satu laginya? Pasal apa? Tekanan pada farik. Tekanan pada tengah tenggorokan. Selalu ada 3 ini. Ini yang membedakan huruf tebal dengan huruf tipis. Selalu. Perhatikan. Beda. Ya kan? 3 keadaan ini selalu beda. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Adanya cekungan di tengah lidah. Kemudian adanya pangkal lidah yang naik dan juga tekanan pada faring. Itu 3 keadaan yang membedakan antara huruf tebal dengan huruf tipis. Kemudian akibatnya apa? Akibatnya suara kelempar ke langit-langit. Huruf tebal itu suara kelempar ke langit-langit. Maka dari langit-langit baru keluar. Makanya ada seperti ada gema. Begitu karena naik. Ya. Pangkalnya naik, suara terlempar ke langit-langit. Huruf tipis enggak? Ba, ta, fa, ja, ha. Begitu. Kemudian, tentu saja kita juga mesti memperhatikan aspek lain. Seperti apa? Seperti masalah dialek ya. Begitu. Bagaimana caranya? Nah, ini udah nggak bisa kita dapatkan secara teori. Kalau untuk masalah dialek segala macam harus talaki dan musyafahah. Kenapa? Karena kalau kita sering ngobrol sama orang Arab itu ke bawah biasa. Gaya-gaya Arabnya itu ke bawah. Begitu wallahu ta'ala a'lam. Kemudian kadar panjangnya. Kadar panjang huruf mad itu bisa memanjang kalau mereka berada setelah harokat yang menjadi pasangannya. Alif sebelumnya fathah, waw sebelumnya dhammah, ya sebelumnya kasrah. Contoh, al-khaliq, al-ghafur, ar-rahim. Kapan disebut 2 harokat? 2 harokat itu sama seperti mengucapkan 2 huruf hijaiyah. Baba, itulah 2 harokat. Maka berarti baba akan sama dengan ba. Baba, ba. Ini 2 harokat para ulama sepakat. Untuk 2 harokat para ulama sepakat begitu. Kenapa? Karena sifatnya tabi'i. Sesuai dengan tabiat kebiasaan orang-orang Arab memang begitu ketika mengucapkannya. Begitu.
Kemudian yang perlu diingat juga adalah bahwa dalam Al-Quran, dalam mushaf, itu kadang ada huruf yang huruf yang dibaca mad, tapi nggak ada tulisannya. Contoh Malik, ini nggak ada tulisan. Hurufnya adalah mim lam kaf, tapi tetap dibaca panjang. Al-Mau'udah, nggak ada dhammah. Nabiyyin, nggak ada kasrah, tapi tetap dibaca panjang. Pertanyaan, kalau misalnya mad-mad yang ini, mad-mad yang ini nih, dibaca kepanjangan, ngubah makna nggak? Gimana? Mad-mad yang ini dibaca kepanjangan, ngubah makna nggak? Yang ini, yang mad-mad ini kan ada mad. Terus kalau kita baca kepanjangan, ngubah makna nggak? Kalau dibaca kepanjangan, misalnya Malik, ngubah makna nggak? Al-Mau'udah, ngubah makna nggak? Lahan nggak? Lahan nggak? Lahan. Lahan khafi, lahan jali. Malik, lahan khafi, lahan jali. Ar-Rahmanir Rahim. Lahan khafi, lahan jali. Lah kenapa lahan jali kasalwa? Kenapa lahan jali? Hah? Kenapa disebut lahan jali? Tanggung jawab. Kenapa disebut lahan jali? Hah? Menambah mad itu lahan jali bukan? Lahan jali atau lahan khafi? Misal ada orang baca begini, Maliki yaumiddin. Atau misalnya, Bismillahirrahmanirrahim. Lahan jali, lahan khafi? Lahan jali, lahan khafi? Kenapa lahan khafi? Karena enggak berkaitan dengan i'rab. Ngubah makna enggak? Enggak ngubah makna. Lahan khafi kasalwah ya. Jadi mad yang dibaca kepanjangan itu lahan khafi. Kenapa? Enggak berkaitan dengan i'rab, enggak berkaitan dengan makna. Tapi membaca mad pada huruf-huruf yang tidak mengandung mad atau tidak membaca mad pada huruf-huruf yang mengandung mad dapat mengubah lafaz dan merusak makna. Perhatikan perbedaannya. Beda ya? Beda ya? Kalau masalah kepanjangan mad atau madnya kurang panjang tapi madnya tetap ada, misalnya mad 4 harokat, dibaca 2 harokat, yang begitu tidak merusak makna, tidak merusak lafaz. Tapi kalau tidak ada madnya, dibaca mad. Atau ada madnya, tidak dibaca mad. Itu merusak lafaz dan makna. Contohnya apa? Malik dibaca Malik atau sebaliknya. Maka beda makna ini. Malik pemilik, Malik raja. Matara hujan, mator bandara. Tariqa bintang yang bercahaya, tariqa cara atau jalan. Begitu. Jadi beda makna. Kalau ada madnya tidak dibaca mad. Tapi kalau masalah kepanjangan saja, masalah tadi apa? Masalah kurang panjang, cuma madnya masih ada, itu masih aman. Begitu, wallahu ta'ala a'lam. Demikian. Baik, ada yang ingin ditanyakan sampai sini, dipersilakan. Jangan memanjangkan mad lebih dari kadar yang ditentukan. Saya pisah aja. Karena hal tersebut termasuk ke dalam lahan, walaupun tidak merusak, tidak mengubah lafaz atau merusak makna. Demikian pula membaca mad. Demikian pula mengurangi kadar mad dari yang semestinya, seperti saat membaca mad far'i.
Adapun membaca mad. Adapun membaca mad pada huruf-huruf yang tidak mengandung mad atau tidak membaca mad pada huruf yang mengandung mad, maka termasuk lahan jali. Karena kekeliruan tersebut, lahan jali, karena kekeliruan tersebut dapat mengubah lafaz dan merusak makna. Begitu. Ini lebih detail, enak. Sant. Kenapa, Cak? Lahannya lahan khafi kalau di atas. Demikian. Wallahu a'lam bissawab. Baik, sampai sini apa yang ditanyakan? Silakan kalau ditanyakan. Oh, saya salah ya. Bintang yang bercahaya. Bercahaya. Ya, di situ bercahaya. Nggak sadar ya. Nggak sadar ya. Hah? Mana-mana? Di halaman mana? Di mana itu? Ya. Epiglottis. 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 Oke, ada tanyakan sampai sini? Disilakan. Kalau tidak ada, kita akhiri sampai di sini untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semuanya, memudahkan pemahaman kita dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang bisa memfasihkan lafaz-lafaz Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Fanaqtahi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli afdhalas salati ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakallahu khairan walhamdulillahi rabbil alamin. warahmatullahi